Guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Guys, akhir-akhir ini kasus pemerkosaan dan pembunuhan sadis terhadap seorang dokter muda di India kembali diangkat lagi oleh media. Lantaran para pengunjuk rasa mengadakan protes aksi nasional di mana korban yang terbunuh belum mendapatkan keadilan di negeri tersebut. Untuk mengetahui bagaimana cerita di balik kejadian naas yang menimpa dokter muda tersebut, yuk kita masuk ke jalur cerita. Cerita ini berangkat dari kehidupan seorang perempuan yang bergelar dokter residen bekerja di rumah sakit pemerintahan R.G. Kar Medical College and Hospital di Benggala Barat, Kolkata, India. Di mana dalam kesehariannya sebagai seorang dokter yang berusia 31 tahun pada saat itu lebih banyak menghabiskan waktu dan tenaga bekerja dibandingkan hanya untuk istirahat di rumah. Dokter magang yang merupakan anak satu-satunya ini dikenal oleh keluarga sebagai anak perempuan pekerja keras dan penyayang dari sejak kecil. Ia selalu menjadi kebanggaan orang tuanya sekaligus harapan besar bagi keluarganya untuk dunia pendidikan hingga sampai saat ini. Dan pada suatu momen sebelum berangkat kerja, dokter muda itu pun pernah mengutarakan keinginannya kepada keluarga untuk menikah dan merencanakan hal itu dalam waktu dekat. Kita sebut saja namanya Nirbaya ya guys. Ini adalah nama pemberian para media untuk mengenang sosok perempuan yang memiliki dedikasi tinggi tersebut, yang bermakna bekerja tanpa batas waktu. Nama aslinya memang tidak dipubliskan ya guys, dikarenakan di negara India sendiri memiliki aturan hukum yang tidak boleh mengidentifikasi korban dan keluarganya. Selain itu juga perlu kita ketahui guys, bahwa biasanya di rumah sakit pemerintahan di beberapa negara bagian di India menerapkan layanan efektif tanpa batas waktu kepada para dokter atau pekerja medis. Pada tanggal 9 Agustus 2024, Jumat malam, Nirbaya tampak sangat kelelahan dan mengambil inisiatif untuk melepaskan rasa kantuk dan capek setelah bekerja selama 36 jam non-stop di aula seminar R.G. Kar Medical College and Hospital. Namun siapa sangka keesokan harinya peristiwa naas menimpa Nirbaya, yang mana ia ditemukan dalam keadaan setengah telanjang dan sudah tidak bernyawa saat itu. Jasadnya ditemukan dengan banyak luka bekas penganiayaan dan juga ditemukan 150 ml sperma di alat vital korban. Temuan ini pun memunculkan dugaan bahwa korban diperkosa oleh lebih dari satu orang. Selain itu, orang tua Nirbaya juga memberikan dugaan bahwa bisa jadi yang memperkosa itu setidaknya ada 3 orang. Karena hal ini mengacu kepada penelitian yang menyebutkan satu orang pria umumnya mengeluarkan 2-5 ml sperma setiap ejakulasi. Pada saat investigasi awal yang dilakukan polisi menunjukkan bahwa terduga pelaku pemerkosaan dan pembunuhan ialah Sanjay Roy, seorang pria berumur 33 tahun yang bergabung dengan kepolisian sebagai relawan dan ditempatkan di pos polisi di R.G. Kar Medical College and Hospital. Selain menangkap Sanjay Roy, mantan kepala R.G. Kar Medical College and Hospital, Sandeep Ghosh, juga diperiksa. Dan total jumlah ada 20 orang telah diperiksa terkait dengan kasus ini. Beberapa yang diperiksa termasuk para dokter dan polisi yang bertugas di R.G. Kar Medical College and Hospital. Kasus ini semula ditangani oleh kepolisian setempat, namun karena ada tuduhan bahwa aparat lalai dan mencoba menutup-nutupi insiden, maka kasus ini akhirnya dilimpahkan ke CBI.
Pengadilan India Senin 20 Januari 2024 menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Sanjay Roy, seorang sukarelawan polisi, setelah menyatakannya bersalah dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan dokter magang waktu itu. Kasus kejahatan ini lalu memicu aksi protes nasional atas kurangnya keamanan bagi perempuan dan berujung pada pengadilan yang cepat dalam sistem peradilan yang berjalan lambat di negara tersebut. Selain itu, hukuman yang tidak setimpal yang dijatuhi kepada pelaku mengundang reaksi tidak terima dari keluarga maupun massa. Aksi protes tersebut juga sontak membuat gelombang massa memuncak ketika adanya kasus serupa menimpa lagi dokter muda berusia 21 tahun. Diperkosa dan dibunuh secara brutal dan beramai-ramai saat dalam perjalanan bus. Tubuh dokter muda itu dan teman laki-lakinya lalu dibuang di jalan. Asosiasi Dokter se-India menggelarkan demonstrasi dan mogok kerja besar-besaran untuk menuntut pemerintah melakukan langkah signifikan guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali. Mengingat kekerasan terhadap perempuan tetap merajalela nyaris di seluruh India. Menurut Biro Catatan Kejahatan Nasional, sebanyak 31.516 kasus pemerkosaan dilaporkan pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat 20% dari tahun 2021 sebelumnya. Jadi guys, setragis itu yang sedang terjadi di India saat ini, khususnya terhadap keamanan atau perlindungan terhadap kaum perempuan. Bagaimana menurut Anda guys? Apakah sistem peradilan hukum dan sistem pemerintahan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia jauh lebih baik? Yuk berikan pendapatmu tentang kasus ini di kolom komentar ya. Jangan lupa bantuannya ya guys, klik subscribe, like, comment, and share agar channel ini mampu konsisten dan berkembang untuk menyajikan banyak berita kehidupan dari berbagai belahan dunia. Thanks guys, see you and bye-bye.